Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Marina Sari. Saya dari SD Ta'awuf Konslawi. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan mempraktikkan sebuah aksi nyata di mana modul 2.3 supervisi akademik. Dan kali ini saya akan mewawancari seorang rekan kerja saya di SD Ta'awuf Konslawi bernama Rizky Fatmafkari SPD. Beliau mengaku di kelas 5C. Yang akan kami bahas mengenai tentang persiapan untuk supervisi akademik yang akan beliau lakukan esok hari. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi begini Ustazah, saya mohon waktu dan dari Ustazah untuk boleh saya mensupervisi Ustazah dalam pembelajaran Ustazah di kelas nanti. Boleh, silahkan. Okay. Baik, kali ini sebelum melakukan supervisi akademik, observasi kelas Ustazah Sari besok pagi, saya akan mewawancari Ustazah terlebih dahulu mengenai Jadi ini wawancara pra observasi di mana saya ingin berbincang-bincang, ingin menanyakan beberapa hal terkait nanti modul ajar dan bagaimana kesiapan dan persiapan Ustazah Sari dalam mengajar besok seperti itu. Jadi Ustazah Sari, mohon maaf kalau saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nanti terkait dengan apa yang akan Ustazah Sari sampaikan di dalam kelas untuk anak-anak seperti itu. Jadi dalam modul ajar yang Ustazah Sari buat, tadi saya sempat membacanya, seperti itu saya pelajari tujuan pembelajaran yang akan Ustazah Sari sampaikan kepada peserta didik Ustazah Sari itu seperti apa? Bagaimana? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan esok hari, di sini saya akan mengambil topik atau tema pembelajarannya itu IPAS. Okay. Kemudian IPAS-nya besok kita akan membahas tujuannya siswa dapat mengidentifikasi karakteristik tingkatan makhluk hidup kepada rantai makanan. Jadi nanti anak-anak supaya tahu mana produsen, konsumen 1 sampai konsumen tingkat atas, seperti itu. Baik. Dari modul ajar yang tadi sudah saya pelajari, berarti ini tentang materi IPAS dan ekosistem ya Ustazah ya? Iya, betul. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas akan disampaikan ke peserta didik. Kemudian area pengembangan yang akan Ustazah tindak lanjuti sebagai pembelajaran dalam kelas nanti bagaimana? Nah, untuk area pengembangannya nanti saya pada kegiatan diskusi kelompok. Jadi supaya anak-anak nanti bisa mengembangkan kompetensinya di diskusi kelompok itu, nanti akan ada pembelajaran diferensiasi di mana juga di situ anak-anak bisa belajar dengan gaya mereka. Yang ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, seperti itu. Baik, seperti tadi yang Ustazah Sari sampaikan, Ustazah Sari akan membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi dalam kelas. Kalau saya boleh tahu nanti apakah Ustazah akan mengelompokkan anak ini audiovisual atau kinestetik atau disamaratakan seperti itu? Kalau rencana saya besok akan saya samaratakan, di mana saya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dalam satu waktu. Saya akan memberikan saya akan memberikan presentasi berupa PPT. Di situ akan tujuannya untuk mereka yang memiliki gaya visual. Kemudian auditori tentu saja saya memberikan rekaman juga dengan suara saya, kemudian dari PPT juga ada suara, jadi anak-anak bisa mendengar. Dan kinestetik, jadi nanti ada kegiatan diskusi kelompok. Setelah mereka menerima materi pembelajarannya, akan saya berikan diskusi kelompok. Di situ akan ada kegiatan di mana anak-anak dapat membuat sebuah rantai makanan dari bahan yang saya sediakan. Baik, bagus sekali. Rencana yang cukup matang tentunya ya Ustazah. Jadi saya bisa mengambil garis besar di situ bahwasanya nanti Ustazah Sari tidak serta-merta mengelompokkan secara global atau ini anak yang seperti ini, tetapi Ustazah Sari memberikan fasilitas kepada semua siswa. Jadi tentang kesiapan belajar siswa juga, kemudian
gaya belajar anak juga ustazah istilahnya disamaratakan seperti itu. Tentunya nanti dari hasil pembelajaran yang telah anak-anak dapat dari ustazah, tentu bisa diambil garis besarnya bahwa anak ini ternyata visual, anak ini kinestetik seperti itu ya ustazah. Iya, betul. Untuk itu strategi apa nih dari ustazah agar pembelajaran itu sampai kepada siswa atau sampai kepada peserta didik? Jadi ustazah pastinya sudah punya strategi khusus dong. Ya, untuk strateginya nanti saya akan memberikan LKPD. Jadi setiap pembelajaran ada lembar kerja peserta didik ya. Di situ saya bisa mengamati juga dari hasil proses pembelajaran hari itu bagi anak-anak. Jadi nanti akan saya berikan LKPD yang di situ LKPD akan saya sesuaikan untuk visualnya, diberikan visualnya, auditorinya, dan kinestetiknya. Jadi saya akan mengetahui perkembangan anak-anak sesuai gaya belajarnya. Jadi selain LKPD, tentunya adakah ada alat peraga atau seperti apa itu ustazah? Nah, ya untuk alat peraganya dia sampaikan. Jadi nanti pertama tadi kan sudah ada visual berupa PPT akan saya berikan. Kemudian saya akan berikan gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu yang akan nantinya anak-anak lakukan untuk media belajar mereka melalui gambar itu yang bertujuan untuk tadi tujuan belajarnya agar mereka tahu oh mana ini karakteristik yang masuk pada produsen, konsumen dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung nanti anak-anak yang suka belajar dengan melihat video, belajar dengan mendengarkan bisa tersalurkan. Iya, jadi semua akan mendapatkan materi sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Baik, Ustazah. Jadi nanti dalam pembelajarannya Ustazah Kak, ini kan berdiferensiasi ya Ustazah ya. Tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 komponen ya. Diferensiasi proses, konten, dan produk. Untuk Ustazah saya sendiri nih, dalam pembelajaran kali ini nanti akan lingkupnya itu menjurusnya ke konten, produk, atau proses. Atau semuanya gitu. Atau runtut gitu. Jadi dalam satu pembelajaran di situ ada prosesnya, ada kontennya, ada produknya. Jadi kayak konten tadi Ustazah menampilkan PPT video itu kan konten ya. Jadi kalau prosesnya tadi dari anak seperti yang tadi Ustazah sampaikan LKPD atau yang lainnya seperti itu. Untuk produknya sendiri nanti bikin apa gitu anak? Nah, itu tadi ya. Terima kasih. Untuk yang tadi prosesnya tadi sudah bisa dijelaskan melalui proses penyampaian PowerPoint, kemudian nanti ada kontennya yaitu materi tadi rantai makanan, kemudian tadi produk yang produk iya. Dan nanti tujuan saya nanti diharapkan anak-anak nanti setelah selesai dalam pembelajarannya nanti akan membuat rantai makanan sendiri. Iya. Jadi produknya itu dari situ. Jadi setelah anak-anak belajar, nanti ada kegiatan mencari atau memasangkan. Jadi semua gambar sudah Ustazah siapkan begitu matang, strateginya, kesiapannya juga sudah disiapkan dari awal. Mungkin nanti hasilnya lebih maksimal seperti itu Ustazah. Ya, amin. Baik, mohon izinnya ya Ustazah, besok bisa saya masuk ke kelas untuk melihat Ustazah mengajar seperti itu? Ya, boleh, silahkan. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan semangatnya Ustazah Sari hari ini, persiapannya begitu matang, besok saat pembelajaran antusias anak-anak juga lebih meriah, lebih amazing lagi. Amin, semoga saja. Ya. Terima kasih doanya. Ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, berikut adalah percakapan saya dengan rekan kerja saya di SD Al-Fukom Slawi. Beliau adalah guru di kelas 5C, Rizky Fatma Sari SPD, dan besok pagi rencananya insya Allah saya akan mensupervisi langsung atau melihat langsung observasi dalam kegiatan belajar mengajar beliau di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Jadi kan kalau kita manusia, kalau habis makan kira-kira kenyang tidak? Kenyang. Terus yang tadinya lemes bagaimana setelah makan? Wah, setelah makan stres badannya karena tubuh kita terisi oleh makanan. Nah, makanan itu diolah menjadi energi. Kira-kira kalau tidak makan badan kita bagaimana? Sakit. Nah, ternyata
dan karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Di sini ada juga omnivora ya, yang tadi sudah aku sebutkan ya, itu bisa menjadi binatang yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi disesuaikan pada ekosistemnya nanti. Ketika di ekosistem gurun seperti apa, ekosistem padang rumput, ekosistem sawah, nanti kita bisa melihat tingkatan konsumennya disesuaikan pada hewan-hewan yang biasa ada di wilayah atau ekosistem tersebut. Yang terakhir itu adalah pengurai. Silakan lihat gambarnya Mas Lutfi. Di sini pengurai ya, ada jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Dekomposer nama lainnya ya. Oke, ini contoh rantai makanan kira-kira gimana nih? Produsen, konsumen yang menjadi konsumen puncak yang mana? Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kemudian di sini Ustazah ingin menjelaskan lagi bahwa rantai makanan tidak melulu harus panjang alurnya. Tadi kita contohnya kan panjang ya. Ada konsumen 1, 2, 3, 4 panjang. Jadi di sini rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar di sini membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan di padang rumput Afrika. Gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Di sini contoh di mana rantai makanan itu tidak panjang alurnya. Di sini ada produsennya yaitu pohon akasia. Kemudian konsumennya gajah. Nah, pada wilayah rumput Afrika di sana tidak melulu harus ada konsumen puncak yang karnivora ya, yang seperti tadi. Bisa jadi si gajah ini akan mati kemudian langsung dikomposer, langsung diurai oleh bakteri dan jamur ya. Jadi tidak melulu harus panjang prosesnya, tergantung wilayah atau ekosistem tersebut yang ada di rumput Afrika. Di sini buktinya mereka mungkin tidak ada kehidupan atau populasi singa atau populasi harimau. Jadinya ya sudah
Sistem bebas ekosistem. Pada yang pertama produsen adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsen akan dimakan oleh konsumen satu yang bisa memakan semuanya. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua yang bisa memakan daging. Lalu konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga. Konsumen tiga akan dibolehkan oleh ekoposer akan menjadikan hewan itu menjadi pupuk, lalu rantai makanan menjadi bodi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Konsumen dua akan dimakan oleh konsumen satu. Oke, semua kembali fokus ya. Oke, dari presentasi yang sudah kalian lakukan di depan, Ustazah sangat beri jempol ya karena sudah berani. Terima kasih beberapa dari kalian sudah sangat apresiasi, yaitu contohnya ya, maaf, jadi contohnya Anda, Mas Hafid, badannya, dan yang lain sudah bisa menjelaskan dengan bahasa Arab. Oke, di sini kalian sudah memahami ya bahwa produsen itu adalah tanaman yang tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tidak hanya padi, tadi contohnya apa saja? Nah, tadi sudah memahami ya. Oke, di sini konsumen satu yaitu yang memakan produsen, konsumen dua yang memakan konsumen satu, konsumen tiga yang memakan konsumen dua, dan sampai menjadi konsumen kenyang baru dijadikan pengurai oleh jamur atau dekomposer. Semua sudah paham ya? Oke, mari kita baca hamdalah. Oke, sebelum berakhir, Ustazah ingin menanyakan. Oke, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa manfaat untuk kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, fokus belajar. Dapat pengetahuan, memahami rantai pendidikan. Memahami, oke, bagus. Bagus, terima kasih Hafid. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Menjelaskan. Kemudian, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran? Happy. Ya, alhamdulillah. Ketawa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Ya, sudah merantai makanan, kemudian setelah ini jaring-jaring makanan. Terima kasih. Setelah ini sudah istirahat, kalian boleh wudhu, kemudian siap sholat, setelah itu makan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Sari. Waalaikumsalam. Kayaknya agak cerah nih insya Allah. Ya. Gimana nih perasaannya setelah tadi sudah mengajar anak-anak, kemudian ada saya di dalam ruangan, itu perasaannya setelah itu bagaimana? Dan sebenarnya juga ada sedikit rasa gugup sedikit, tapi nggak apa-apa karena Ustazah juga teman saya, tapi Ustazah juga calon guru penggerak yang nantinya akan memberikan observasi kepada saya, refleksi belajar saya.
apa sih saya terapkan ke anak-anak? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin yaitu tentang materi IPAS ya. Alhamdulillah sih menurut saya sendiri kemarin sudah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, yaitu di situ saya ingin memberikan pengetahuan kepada anak tentang komponen atau unsur-unsur dalam proses makanan. Saya rasa saya sudah menyampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan modul yang saya siapkan, yaitu berdemonstrasi, artinya saya memberikan modul pembelajaran yang sesuai gaya belajar siswa, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Yang visual saya sudah memberikan PPT, aplikasi PowerPoint, kemudian yang audio saya dari dialog atau ceramah yang saya lakukan. Kinestetiknya saya memberikan media, jadi berupa gambar yang anak mau. Jadi saya memberikan aktivitas kepada anak untuk menempel-nempel dan memasangkan atau membuat rantai makanan mereka sesuai yang saya siapkan. Seperti itu untuk yang menurut saya sudah saya lakukan. Namun memang menurut saya ada beberapa yang belum saya perlu ditingkatkan. Jadi yang di akhir saya sudah melakukan membuat refleksi kepada murid, tapi tidak refleksi pada saya. Kemudian setelah itu breaking saya juga di akhir, di awal saya sudah melakukan, cuma di akhir mungkin karena saya gugup atau yang memang karena itu juga pertama kali ya dengan SDD itu belum ada saya, terus kesimpulan dari siswa dan saya itu kan harusnya ada kesimpulan timbal balik, kemudian tindak lanjut setelah itu, misalkan teman apa yang harus saya bagaimana itu menurut saya Baik, berarti yang bisa saya tangkap dari tadi mungkin yang sudah menurut dari sekarang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ke anak ya. Jadi sudah mulai sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan anak, dan ada yang perlu disampaikan tadi yang bisa disampaikan salah satunya tentang kemudian selanjutnya nanti kemudian akan disampaikan ke itu juga sebenarnya itu untuk itu tindak lanjutnya itu sendiri dari itu mau seperti apa tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah disampaikan, ada peningkatan dan ada kemudian tindak lanjutnya itu rencana tindakan itu pembelajaran kemarin pertama saya akan membuat suasana yang lebih nyaman untuk siswa. Mungkin kemarin karena juga rencana teknologi saya untuk nanti pembelajaran saya untuk ruangannya sembilan supaya anak-anak lebih nyaman. Kemudian dari kemarin juga pas waktu diskusi kelompok, presentasi kelompok juga beberapa anak masih mungkin malu atau ya masih belum menguasai dalam ini ya bicara menyampaikan di depan. Jadi mungkin karena di kelas itu juga mungkin akhirnya saya kenalnya biar anak-anak mengembangkan bisa menyampaikan atau menjelaskan apa yang di luar di masa. Dan alat-alatnya saya akan pakai yang ada di luar saya aset yang ada di sekolah. Jadi bisa saya tangkap nanti tindak lanjut ke depan Jalan Sari itu akan membuat pembelajaran lebih semenarik mungkin dan yang mungkin agar keterlibatan siswa itu lebih aktif. Jadi nanti Jalan Sari itu memilih untuk kegiatan di luar seperti itu. Jadi
Jadi nanti anak-anak bisa langsung mempraktekkan dengan melihat lingkungan sekitar agar bisa disambungkan dengan pembelajaran itu melewati makanan seperti itu. Untuk tindak lanjut usaha dasari sedemikian rupa sudah ditata begitu rapi. Boleh saya tahu untuk aspek pengembangannya selain tindak lanjut kan otomatis tadi itu punya aspek beberapa aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran itu sendiri. Itu dasari itu ingin mengembangkan apa selama pembelajaran? Saya pengembangan yang perlu kemampuan siswa dalam kelompok, dalam presentasi, dalam diskusi, dalam mengkonsentrasikan tugas yang sudah mereka lakukan, terus pengembangan yang lain. Satu saja dulu, itu maksudnya satu saja dulu itu pengembangan dari menurut diskusi kelompok itu ya. Itu tujuannya yang hendak dicapai dari usaha dasari ingin mengembangkan diskusi kelompok itu apa? Tujuannya itu untuk supaya anak yang pertama mampu untuk mempelajari jadi di situ supaya anak tujuannya mampu untuk mengetahui pembelajaran materi yang sudah diajarkan, jadi biar mereka itu lebih paham. Kalau mereka sudah bisa diskusi kelompok lancar, kemudian bisa masuk ke lancar, kan otomatis mereka paham dengan apa yang mereka pelajari. Mereka tidak bisa menyampaikan kalau mereka paham. Dengan tujuan seperti itu, menurut usaha dasari sendiri, ukuran keberhasilannya dilihat dari apa? Ukuran keberhasilan anak-anak sudah menjadi dari tujuan usaha dasari yang tadi. Ukurannya yang pertama kan kalau suatu pembelajaran kan kita ada saya ada ini tes formatif itu kalau menurut saya ukuran dari pembelajaran itu kalau saya beri tes formatif di situ anak-anak saya beri soal yang sudah saya siapkan sesuai dengan materi yang saya Jadi bisa tangkap untuk ukuran keberhasilannya berarti anak-anak mampu menjalankan atau melakukan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dan pendukung itu tes formatif seperti itu. Dan mungkin itu akan diberikan kepada waktu dalam pembelajaran itu apa? diskusi Jadi selain diskusi kelompok itu sendiri, adakah lagi aspek pengembangan yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran?
kemudian yang kedua tadi pembelajaran seperti tidak pembelajaran, mungkin dalam dari usaha yang akan untuk penilaian, sikap, waktu yang akan saya ambil dari sekian banyaknya aspek pengembangan itu sendiri, seperti waktu yang tadi diskusi kelompok katanya nanti setelah selesai diskusi kalau ini nanti waktunya di yang tepat tuh yang mana? Kalau saat presentasi itu inspirasi ya. Kalau sikap saya dari awal saya sudah amati gitu, amati dari awal sampai akhir. Kalau penilaian sikap saya lihat dari awal sampai akhir. Kalau untuk materi yang sudah saya sampaikan pengalaman itu apresiasi anak-anak sudah sangat dari awal antusias untuk belajar ini. Saya melihatnya juga sesekali melihat sudah sesuai dengan modul ajar yang selesai bikin seperti itu ya. Ada making, kemudian ada anak-anak juga istilahnya tidak merasa mereka belajar sendiri, tidak sesekali memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, kemudian kesiapan belajar siswa-siswa ini juga sesekali perhatikan betul-betul. Jadi tadi saya lihat pembelajaran siswa dari awal sampai akhir sudah bagus. Jadi sedikit yang misalnya mungkin tadi yang saya dari merasa sendiri bahwasanya tadi memang agak sedikit kurang dalam pas akhir pembelajaran konferensi dulu seperti itu seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nanti ke depan pembelajaran selanjutnya biasanya akan se-perfect mungkin sedemikian pembelajaran lagi agar bisa tersampaikan dengan aman. Bisa menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari awal sampai akhir, kemudian sampai selesai proses ini pasca observasinya seperti apa bisa disampaikan. Tahu ternyata ada refleksi yang harus saya lakukan ke anak, nggak harus saya kita terus semangat dalam berkarya di dalam pendidikan. Salah satu cita kita tetap untuk keberlangsungan anak-anak didik kita nanti. Semua yang kita lakukan, saya, jenengan dan teman-teman yang lain satu tujuan untuk kesehatan hidup. Terima kasih saya sekali atas waktu ini. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita jauh. Terima kasih. Assalamualaikum.